Ya, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 Jumat 6 Januari besok. Duel Garuda versus The Golden Star Warriors ini diprediksi akan berjalan sangat sengit. Kita akan membahasnya bagaimana peluang anak-anak asuh Sinteyong ini dalam laga besok bersama pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan yang sudah bersama kami di studio. Selamat malam, Bung Roni. Selamat malam, Pak Taufik. Ya, saya akan garis bawahi dulu tadi pernyataan dari Sinteyong yang berulang kali mengatakan bahwa anak asuhnya ini jangan egois dan dia lebih menekankan kepada finishing touch nanti di kotak penalti, jangan egois. Itu yang Anda lihat ketika pertandingan-pertandingan sebelumnya, memang apakah anak-anak ini masih belum punya mental untuk teamwork? Sejak kita main melawan Kamboja di GBK, itu memang sudah terlihat. Ya. Sampai kemudian kita bertarung melawan Brunei, walaupun kita menang dengan 7-0 di Kuala Lumpur, lawan juga dengan Thailand 1-1, sampai terakhir lawan Filipina kita bisa menang. Jadi secara total, saya pikir kita bisa menembak dengan 81 tembakan. 31 di antara, Mas Taufik, itu on target. Berarti ada 31 kemungkinan menjadikan gol. Nyatanya, fakta di lapangan kita hanya bisa mencetak 12 gol. Itu yang dikeluhkan oleh STY. Pantas, wajar kalau dia marah-marah. Karena kan 31 on target tidak sedikit itu banyak yang harus menjadi. Tapi kita hanya 12 gol dan kemasukan 3 gol. Tentunya berbeda dengan Vietnam. Vietnam itu lebih efektif mereka. Mereka pasti hanya 24 on target, tapi juga dengan 12 gol. Artinya mereka lebih bagus bermain dengan memanfaatkan setiap peluang. Ini tidak boleh terjadi saat kita bermain di leg pertama menghadapi Vietnam besok. Ya. Itu artinya kesiapan mental dari anak-anak asuh Sinteyong ini juga belum begitu siap begitu untuk menghadapi. Saya pikir paling utama itu soal mental. Makanya kan dia terus bisa memotivasi tim kita. Kita tidak boleh merasa minder, tidak boleh merasa kalah duluan menghadapi siapapun, termasuk melawan Vietnam dan Thailand. Dan kita sudah membuktikan itu. Lawan Thailand kita oke kok, walaupun secara ball position kita agak kalah dengan Thailand, tapi permainan kita tidak kalah. Buktinya Thailand kan hanya mendapatkan 1 on target, satu-satunya gol balasan, hanya punya kesempatan menembak 7 kali. Nah lawan Vietnam kita bisa melakukan itu secara permainan. Kita bermain di kandang. Ini kesempatan di leg pertama. Kalau sampai kita kalah, sulit kita berharap banyak ketika kita bermain di Hanoi, di Maidin Stadium untuk menghadapi mereka. Atau draw katakan, ini akan berat perjalanan kita menuju ke final. Kita harus menang. Dan ini kesempatan saat bermain di kandang, didukung penuh oleh supporter kita puluhan ribu, kita harus manfaatkan ini. Nah, tapi kalau kita melihat Vietnam ini kan memang lawan yang berat ya. Dalam 4 pertemuan terakhir Indonesia tercatat gagal menang melawan Vietnam. Tapi khusus di Piala AFF sebenarnya ada catatan bagus. 5 kali seri, kemudian 1 kali kalah. Apakah ini artinya akan ada kans untuk iya, kalau melihat dari pertandingan di AFF kita oke lah melawan mereka. Tapi itu kan tidak boleh kita menjadi acuan buat kita ya. Itu hanya angka-angka yang terjadi. Karena buktinya dalam 3 pertandingan terakhir saja kita tidak bisa menang melawan Vietnam, bahkan tidak bisa membuat gol. Terakhir kita di SEA Games, Mas Taufik ya. Kita kalah ya. Kita kalah dengan 3-0 oleh mereka. Dan 2 di antara yang membuat gol mereka itu datang ke Jakarta memperkuat Vietnam. Ini bahaya. Do Hung mereka dan Tian Lin. Ini yang 2 pemain ini yang akan bermain besok. Ini juga harus mendapat perhatian utama dari pemain-pemain kita. Nah, kalau tapi layak juga kita untuk mengupas bagaimana kekuatan lini serang masing-masing tim karena sistemnya ini untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya bukan untuk bisa menang. Dan nanti di leg kedua, kalau menelan kekalahan, sudah pasti kita sudah tidak akan lagi lolos ke final begitu. Iya, kita harus menang memang. Tidak perlu banyak. Ya. Menang 2-1, 1-0 ini kan bagus, penting. Daripada kita bermain imbang, ini sulit. Kita bermain di Hanoi, apalagi kita kalah. Tapi kalau kita menang kan ada motivasi buat pemain. Rasa percaya diri kita muncul. Sehingga kita melakoni leg kedua itu lebih bagus buat kita. Mereka lebih nyaman bermain, masuk lapangan. Untuk mengamankan paling tidak kita menang di Jakarta, di Hanoi kita tahan imbang aja. Buat untuk bisa lolos. Apalagi kalau kita menang telak. Kita menang dengan 2-0 atau 3-1. Kita kalah 1-0 di Hanoi, kita masih lolos secara agregat. Itu yang harus dilakukan oleh pemain-pemain kita. Dan saya rasa bermain di GBK kita punya peluang kali ini. Kita bisa melakukan itu dengan suatu hal yang positif. Nah, kalau dilihat Indonesia, Vietnam ini sama-sama memasukkan 12 gol kalau tidak salah ya sepanjang pertandingan penyisihan grup. Ada dari 12 gol yang diserangkan oleh Vietnam ini hanya 4 gol yang dicetak oleh penyerang. Kenapa ini hanya 4 gol saja yang dilakukan oleh penyerang? Apakah itu artinya penyerang Vietnam itu biasa-biasa saja? Sementara dari kita juga tim penyerangnya lumayan. Iya, kalau bicara dengan kita juga sama ya. Kalau bisa dikatakan kita hanya ada Dendi bisa membuat 2 gol, Spaso ada 1 gol, dan Ramadan Sananta 1 gol. Sisanya kan dari Egy 2 dan Mark Klok 2. Sama juga dengan Vietnam. Vietnam memang punya penyerang-penyerang yang bagus, walaupun tidak 4-1, tapi mereka juga punya gelandang-gelandang yang bagus. Ketika pemain-pemain depan misalnya
Nguyen Tin Lin ini tidak bisa membuat gol atau Van Koya tidak bisa membuat gol. Gelandang-gelandang mereka bagus. Do Hung itu pemain yang bagus. Nguyen Huang Hai ini gelandang serang yang harus diperhatikan juga oleh Mark Klok untuk bisa mengawal dia. Karena bola-bolanya lebih banyak dari dia. Ketika penyerang-penyerang Vietnam terisolir, dia selalu akan muncul bersama dengan Nguyen Van Quet. Dua ini yang bisa berbahaya. Di samping Pantuan Hai. Jadi ini pemain-pemain mereka. Jadi walaupun mereka punya hanya 4 pemain di depannya bisa membuat gol, tapi mereka punya gelandang-gelandang yang oke. Tinggal tergantung bagaimana Park Hang-seo sebagai pelatih Vietnam ini menerapkan pola seperti apa. Apakah melawan Myanmar sama seperti kemarin dengan 5-3-2 kita tidak tahu atau 4-4-2. Nah, kalau dilihat kan Indonesia ini punya pemain-pemain yang naluri menyerangnya itu cukup tinggi ya. Nah, Shin Tae-yong selalu menempatkan pemain dengan peran yang berbeda. Kadang penyerang dipasang lebih kepada gelandang. Apakah ini juga yang akan jadi strategi STY besok? Ya, memang selalu sulit diprediksi ya dengan STY ini untuk bisa memainkan pemain. Tapi saya pikir dia harus bisa memilih salah satu pemain yang ada di nomor 9 di depan. Entah Spaso atau Dendi. Dendi yang sudah membuat 2 gol mungkin akan lebih di depan. Kalau bermain katakan dengan 4-3-3. Artinya bisa ada Dendi bisa bermain didampingi oleh Sadil atau dengan Witan. Atau memilih Egy duluan. Itu kan dengan 3 penyerang yang depan. Di tengah itu menurut saya bisa ada Marcelino, ada Mark Klok dan Rahmat Irianto. Dengan mengesampingkan seorang Ricky Kambuaya bisa datang di babak kedua sebagai super sub. Di belakang ini yang kita lihat. Kembalinya Jordi Amat setelah akumulasi 2 kartu kuning melawan Kamboja dan Thailand. Ini suatu hal yang bagus untuk berpasangan dengan Fakhrudin. Tinggal di sisi kanan ini di fullback ya ada Pratama Arhan dan Asnawi. Tergantung siapa penjaga gawang kita, apakah Nadeo akan dimainkan? Nah, itu kita akan tunggu. Kan cedera. Masih cedera. Filipina kemarin. Kalau dia dipaksakan bisa aja karena dia punya pengalaman yang bagus. Tapi Sahrul juga saya pikir pemain yang oke untuk berdiri di bawah Mister Gawang Indonesia. Kita akan lihat dulu nih prediksi susunan pemain yang akan mainkan oleh STY. Kalau dilihat apakah benar susunan pemainnya tidak akan jauh berbeda dengan laga sebelumnya? Karena di posisi penjaga gawang kita lihat Nadeo mungkin ya, kalau misalkan cederanya tidak kambuh begitu ya. Betul. Kemudian di duet jantung pertahanan akan memadukan Fakhrudin. Ada 3 pemain. Ada 3 pemain, Jordi, kemudian Rizky. Nah, di lini tengah itu ada 2 gelandang. Dan ada 2 pemain fullback yang bermain dari flank ya. Jadi ini formasinya nih Mas Taufik ya. Ini 3-4-3 ya atau 3-4-2-1 seperti yang ada sini. Nah, saya udah mengatakan bahwa Dendi akan dimainkan karena sudah membuat 2 gol dengan Witan dan Sadil. Oke aja, ini bagus. Dan kita di tengah bermain dengan Arhan, Irianto, Klok dan Asnawi. Seperti yang saya duga bahwa Irianto lebih bagus bermain karena dia bisa membantu di belakang sebagai seorang pemain gelandang yang punya karakter bertahan lebih bagus. Dengan Klok mungkin akan membantu juga di belakang dan bisa menyerang ketika kita menekan. Dan ini Rizky Ridho, Jordi Amat dan Fakhrudin, 3 pemain belakang. Cuma di sini apakah berani bagi STY? Saya pikir STY punya pemikiran yang lebih cerdas tentunya. Kalau dia memikir bermain dengan 3 back ini. Tapi biasanya kan dengan 4 back flat. Mereka akan bermain dengan Jordi dan Fakhrudin serta Arhan dan Asnawi akan ke belakang. Menjadi 4. Tapi kalau seperti ini ya tidak masalah juga. Apakah Sadil akan menjadi pilihan utama dibanding Egy? Iya, saya pikir Sadil akan tampil lebih awal. Ya lebih bagus lah kalau bisa dengan ini. Biar tidak terlalu banyak dan Sadil juga tidak boleh banyak menggoreng bola terlalu masuk memaksakan diri. Ya, dia harus bisa melihat itu yang ego yang harus ditekan. Bersama dengan Egy kan punya posisi hampir sama sebenarnya dengan Egy. Cuma memang kita harus lihat di sini mana yang lebih penting dan STY mungkin lebih mengutamakan Sadil dibandingkan dengan Egy. Apakah ada peluang Marcelino akan bermain untuk menggantikan siapa kira-kira? Iya, kalau seperti ini kan berarti kan Marcelino akan main di babak kedua. Tapi kalau dia ada berubah, berarti Irianto yang tidak bermain dengan Marcelino akan ada di sana. Dengan Arhan akan turun bersama dengan Asnawi. 1 pemain belakang Rizky Ridho misalnya, itu akan cadangan. Jordi Amat dan Fakhrudin bermain di center back. Nah, posisi dari Marcelino akan ada di tengah dengan tetap mengandalkan Irianto di sana. Kalau bermain seperti ini. Kalau lihat Dendi dan Egy ini kan penyerang dengan pencetak gol terbanyak kemarin ya. Dua-dua. Nah, ini apakah Shin Tae-yong memiliki banyak opsi penyerang sama-sama telah dimainkan termasuk juga Rafli kalau tidak salah ya. Apakah ini akan menempatkan bisa menjamin akan membongkar pertahanan dari Vietnam? Saya pikir bisa ya. Kita punya pemain yang bagus bermain dari sisi flank dari Witan dan Sadil oke lah termasuk dengan Egy kalau bisa dimainkan dan pasti bagi Park Hang-seo sebagai pelatih Vietnam ini akan berpikir juga dia tahu bahwa kita punya kekuatan dengan Witan dan Sadil. Ya, soal penyerang memang Dendi paling pas di antara 4 penyerang. Kita kan punya 4 penyerang termasuk Ramadan Sananta dan Rafli ada sana dengan Spaso. Nah, di babak kedua saya pikir mungkin ada pergantian kalau itu terjadi Spaso ya akan masuk karena dia unggul dalam bola-bola di atas. Tapi untuk pertama mungkin Dendi dan ini pas. Saya pikir apa yang dikatakan apa yang dimainkan oleh STY dengan posisi ini. Cuma saya masih ragu dengan apakah dia akan bermain dengan 3-4-3. Itu yang kita akan tunggu.
gitu. Nah kalau Dendi ini kan dipercaya jadi starter dalam 3 pertandingan kemarin ya. Betul. Apakah nanti juga akan langsung melakukan penyerangan begitu? Pasti Dendi akan dimainkan lebih awal. Cuma masalah bagian satu saya pikir, itu jangan membuang-buang kesempatan ketika ada peluang. Ini yang harus lebih banyak mengutamakan kerjasama tim, teamwork yang utamakan, kolektivitas permainan. Kalau bermain sendiri-sendiri akan sangat sulit, pasti akan dimarahi juga oleh STI juga. Dan pasti mereka tahu dengan 4 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup A, mereka akan belajar banyak dengan apa yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang mereka lihat dan harus diperbaiki menghadapi Vietnam. Karena ini kesempatan, Mas Taufik. Tidak ada lagi setelah selesai ini kalau kalah habis kita. Nah itu artinya tim Vietnam juga akan menyiapkan strategi yang sama menyerang begitu. Tapi apakah dengan 3 back ini apakah itu artinya Sinteyong memilih untuk bertahan atau bagaimana? Iya, kalau bermain dengan 3 back ini kan kita kan punya kekuatan dengan Asnawi dan Arhan yang akan membantu dari sisi flank. Kita tidak boleh bermain untuk bertahan total menghadapi Vietnam. Memang kita bermain 0-0 di edisi sebelumnya. Di Singapura itu kita bermain 0-0. Ya, tapi kita kan lebih banyak bertahan, diserang habis-habisan, digempur oleh Vietnam. Sekarang tidak boleh melakukan itu. Kita bermain di kandang. Kita tidak boleh menunggu, membiarkan mereka berkembang, bahaya buat kita. Kita juga harus melakukan pressing terhadap mereka sehingga bisa menakutkan juga mereka. Kalau melihat apa yang dilakukan Park Hang-seo menghadapi Myanmar kemarin, mereka bermain dengan 5-3-2. Bermain lebih bertahan, tapi mereka punya counter attack yang sangat bagus dan mereka bisa memenangkan pertandingan. Nah kalau melihat posisi Irianto di lini tengah dari kemarin juga bisa menjaga pertahanan dari timnas Indonesia. Apakah perannya sepenting itu? Krusial dia. Kalau menghadapi Vietnam memang pas kalau STY memilih Irianto lebih bagus. Itu saya bilang tadi kan. Karena dia punya karakter lebih bagus untuk bermain sebagai box to box untuk dia bisa bertahan. Ini bagus buat dia, buat tim kita. Dan ini pemilihan yang tepat bagi Sintayong. Kalau bermain dengan pola ini dengan Irianto bisa membantu Jordi, bisa membantu Fakhrudin dan Rizky. Ya. Mark Lok juga akan mengendalikan di tengah. Dia bisa mengatur ritme permainan tim kita untuk membagi bola. Ini pemain paling bagus, paling stabil. Menurut saya selama pertandingan Mark Lok ini tidak tergantikan luar biasa. Keberadaan dia itu sangat penting di lini tengah kita. Kalau nggak ada Mark Lok kita akan sulit. Dengan susunan ini itu artinya Sintayong akan menyerang atau melakukan penyerangan dengan dari sayap. Iya, kita lebih banyak kalau bermain seperti ini memang akan dari sayap, punya keunggulan kan. Arhan di kiri dan Asnawi di kanan. Dengan ada Sadil dan Witan, itu kita punya kekuatan. Dengan opsi lain itu akan berkembang di babak kedua yaitu Egy yang bisa masuk untuk bisa menggantikan Sadil. Dengan termasuk Marcelino juga. Nah, saya pikir itu. Ini kan susunan dari pemain timnas kita. Bagaimana dengan Vietnam? Kira-kira apa yang harus kita hadapi begitu nanti? Dengan Vietnam ya paling tidak kita itu harus bisa mencetak gol lebih dulu buat mereka. Kalau kita kena dengan gol mereka pertama kan akan sulit, bisa menggoyangkan mental kita, berpengaruh setelah permainan kita. Tapi kalau kita bisa melakukan lebih dulu, mencuri gol atau bisa mencetak gol, peluang kita lebih bagus. Karena Vietnam juga pasti akan berpikir, akan hati-hati menghadapi kita. Makanya saya pikir oke juga kalau Park Hang-seo akan bermain dengan 5 pemain belakang seperti lawan Myanmar, dan itu mereka akan terapkan saat menghadapi partai tandang buat mereka. Karena mereka di sini yang penting tidak kalah buat mereka. Apalagi mereka sudah menggaungkan harus menang melawan Indonesia. Nah, kita tidak boleh takut melawan mereka dan kita harus bisa memenangkan pertandingan ini. Nah, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh pelatih Park Hang-seo? Ya kalau bicara strategi yang tadi, dia bermain dengan 5 belakang atau 2 yang akan diandalkan sebagai fullback mereka, 3 gelandang karena mereka punya gelandang yang bagus. Ini pertarungan yang luar biasa bagi gelandang-gelandang kita. Do Hung saya pikir ini Huang Hai itu bagus. Van Kuet itu 3 gelandang terbaik yang ada di Vietnam. Nah ini mereka harus juga dicegah. Berarti itu yang harus dipatahkan terlebih dahulu. Sebelum bola sampai ke depan kepada Tien Lin yang menjadi motor serangan mereka dan Van Tuan Hai di depan, itu 3 ini dulu yang saya bilang tadi itu harus diredam. Jadi ruang mereka harus dipersempit. Kalau mereka lebih diberikan kesempatan untuk mengolah bola dan bisa mengatur ritme, bahaya buat kita. Nah, tugas dari Rahmat Irianto ini kalau main lebih awal bersama Mark Lok ini akan kerja keras di tengah, dan saya masih meyakini bahwa kalau ini 2 bermain, ini bisa mengurangi daya dobrak bagi Vietnam untuk masuk, terutama dengan 3 gelandang mereka yang sangat bagus. Ya, dari laporan rekan kami di lapangan yang juga memantau dari pertandingan ini sejak awal begitu, Indonesia itu belum memiliki set piece. Apakah nanti harus mematikan bola-bola dari Vietnam begitu? Iya, memang set piece ini memang kurang kalau saya lihat dari awal ya. Bagaimana kita bisa mencetak gol dari sebuah set piece ini penting kan, dari bola-bola mati, sepak pojok, dan pasti STY juga tahu. Dia sudah mengevaluasi bagaimana harus bisa bermain melawan Vietnam dengan bola-bola set piece karena penting. Makanya mungkin di babak kedua jika Dendi tidak berkembang di babak pertama, Spaso yang punya tinggi badan, yang punya kekar lebih tinggi, ya artinya dia bisa dimainkan di sini untuk bisa mengamankan bola-bola set piece yang menjadi kekurangan kita. Dan kita tidak punya penendang-penendang bola
tendangan bebas yang bagus memang. Ya paling tidak mungkin misalnya Sadil di sana, mungkin ada Mark Klok, ya ada beberapa, ada Pratama Arhan. Tapi kan kita harus punya seorang spesialis di sini. Nah kita harus tingkatkan, kita akan lihat nantinya untuk bagaimana perkembangan permainan kita di lapangan dengan set piece yang bagus. Tapi lagi-lagi yang menarik adalah ketika mental dari para pemain kita ini masih belum terkait dengan kekompakan dan juga teamwork begitu ya. Nah ini bagaimana nanti ke depannya untuk menghadapi Vietnam besok yang dinilai solid begitu? Saya pikir STY sebagai pelatih sudah tahu bagaimana apa yang dia lakukan. Dia bisa melihat materi pemain apa yang dia akan mainkan. Tentunya semua lebih fit dengan calon lawan seperti Vietnam. Nah bagi dia yaitu memainkan starting 11 terbaik dan kemudian bagaimana berharap untuk tidak kalah. Itu yang paling penting. Dan sekarang itu soal strategi mungkin kedua. Memang penting strategi dan permainan mereka untuk meraih. Tapi sekarang kemauan pemain-pemain itu ketika masuk lapangan kan kemauan ada di STY boleh memberikan instruksi, tapi kan yang menjalankan di lapangan adalah semua pemain. Ya. Nah ini saya lihat dari mereka sendiri, kemauan mereka, mental mereka untuk bertanding melawan Vietnam itu. Kalau mereka punya kemauan yang besar, fighting spirit yang bagus, ini bisa menolong kita untuk dalam pertandingan. Kita tidak boleh kalah. Ya, makanya mental ini sangat berpengaruh. Kita main seperti lawan Thailand juga bagus. Apalagi kalau kita bisa unggul, ini oke buat kita. Jangan membuang-buang peluang lagi. Itu sifat ego juga harus dikurangi, betul. Iya. Nah kalau berbicara soal pelatih, dua-duanya dari Korea Selatan. Ya. Dalam Liga Korea, Shin Tae-yong itu lebih unggul dari Park Hang-seo. Tapi dalam Piala AFF ini sepertinya Park Hang-seo lebih unggul daripada Shin Tae-yong. Apa sebenarnya? Dan itu kan fakta terjadi, Mas. Makanya Park Hang-seo sudah bilang kan, saya tidak pernah kalah selama saya menjadi pelatih Vietnam. Saya tidak pernah kalah menghadapi Indonesia. Itu kan dan peringkatnya juga di... Iya, dan di FIFA kan lebih bagus di FIFA. Nah, kita lihat nih. Dan kita bisa melihat di sini ya. Mereka menang 4-0, kemudian ada 0-0, ya. Betul. Kemudian 3-0 di SEA Games. Artinya dari sini aja bisa melihat ada mereka bisa memasukkan 7 tanpa kemasukan. Nah, Vietnam sekarang itu bagus dari 12 gol yang mereka cetak di fase grup B. Mereka kan tidak kebobolan. Berarti kan penjaga mereka bagus, lini belakang mereka bagus. Mereka memasukkan 12 tanpa kemasukan. Kita memasukkan 12, kemasukan 3. Itu yang berbeda dan mereka cuma punya 24 on target. 12 menjadikan gol dari 76 percobaan menembak. Kita kan sampai 81 percobaan menembak. 31 on target, tapi 12 gol juga. Makanya itu yang kita harus benar-benar saat menghadapi Tapi Vietnam. penyerang kita berarti keteteran dong, masih belum bisa masuk ke pertahanan Vietnam. Ya, enggak juga sih. Kita akan lihat nantinya, dan kan kita belum bertanding saat ini. Besok tergantung besok. Ya kan posisinya berbeda dengan ketika ada di data di sini kan. Dengan memang sebagian besar pemain-pemain kita yang tampil di SEA Games itu ada di sini seperti Mark Klok, ya. Kemudian kita masih punya ada Witan, ada Egy, ada Sadil, kan semua tampil. Ada Ricky Kambuaya, ada Rahmat Irianto juga tampil, Marcelino, semua tampil. Dan sekarang mereka sudah bisa melihat, mengambil pelajaran penting di SEA Games itu untuk tampil di leg pertama menghadapi. Dan saya rasa kalau kita punya kemauan besar, mental kita kuat, kita bisa melawan mereka, kita bisa kalahin mereka. Makanya semua itu datang dari pemain itu ketika main di lapangan. Begitu Mas Gowi. Shin Tae-yong akan tertekan. Dia harus lupakan karena dia kan, kalau saya nggak usah ini, boleh kalah dalam head to head ya. Tapi kan dia dia pelatih tim nasional Korea yang mengalahkan Jerman di 2018. Dia lebih bagus dibandingkan dengan Park Hang-seo. Pernah menjadi pelatih tim nasional Korea kan tidak mudah, apalagi bisa mengalahkan Jerman di Rusia gitu. Nah, kita sekarang berbicara soal kiper utama kita nih, Nadeo Argawinata, kan kemarin cedera lawan Filipina. Betul. Tapi tadi laporan dari teman kami di lapangan sudah berlatih dan tidak terlihat ada kesakitan begitu, dan apakah itu nanti akan tetap dimainkan oleh STY Shin Tae-yong? Tentunya akan dilihat kebugaran dia sampai besok nantinya, kesiapan dari seorang Nadeo, dan semua kan tim dokter akan melihat ini. Kalau dia merasa sudah oke dan tim dokter mengizinkan dia untuk main, dan semua tergantung dari STY. Karena ini kan penjaga gawang utama. Dipaksakan begitu? Ya bisa aja kalau memang dia masih merasa sakit kemudian dimainkan, berarti dipaksakan. Tapi kalau dari pemain itu sendiri mengatakan bahwa dia tidak merasakan apa-apa, dia sudah fit, dia sudah bugar, kemudian tim medis, tim dokter utama di tim nasional kita mengatakan oke, main, ya harus main. Jadi tidak ada pemaksaan, memang dia sudah bugar, tapi jangan pada kondisi yang masih 50-50, kemudian dipaksakan main. Nah ini kan berbahaya di lapangan. Tapi jika sampai besok Nadeo belum fit juga, seberapa besar sebenarnya pengaruhnya terhadap timnas? Ya dia sebagai kiper utama ya, memang pengaruhnya luar biasa. Tapi kita harus tetap percaya dengan pengganti dia, Syahrul atau Riani. Tapi Syahrul yang akan main, kan Syahrul yang menggantikan dia lawan Filipina. Tapi dua orang itu kan belum bermain di laga. Iya, memang karena Syahrul kan baru kemarin bermain. Itu kalau memang masih ada Nadeo, pasti Nadeo akan bermain sebagai kiper utama, selalu tidak tergantikan. Tapi kalau Nadeo tidak bermain, pasti akan Syahrul yang akan tampil. Dan dia main oke juga kemarin lawan Filipina menggantikan Nadeo. Tapi memang lebih bagus dengan Nadeo karena punya pengalaman kan, selalu bermain di tim nasional kita. Itu saja saya pikir. Ya, baik, Bung Novan, terakhir harapannya bagaimana?
Kalau bicara harapan, iya dong. Sebagai warga negara Indonesia kita optimis. Harus menang. Harus menang. Kita nggak usah perlu skor banyak. Apalagi lawan Vietnam kan sulit. 2-1, 1-0. Apalagi kita bisa menang 2-0. Kita lebih mulus untuk menuju ke final. Begitu. Baik. Terima kasih Bung Ropan atas waktunya bersama CNN Indonesia Prime News. Kita dukung terus timnas pokoknya. Harus menang ya. Kita bisa. Baik, kita bisa. Terima kasih.